missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the... Alexander Volkanovski itu sebenarnya bukan petarung yang gampang tumbang, teman-teman. Sepanjang karirnya, dia cuma 3 kali kalah lewat KO. Dan 2 kekalahan terakhir, itu yang benar-benar ngerubah jalan hidupnya di UFC. Flashback dikit, Juli 2023 di UFC 290, Volk masih jadi raja featherweight abadi. Dia gaspol abis bantai Yair Rodriguez, itu udah pertahanan sabuk kelima. Masih nangkring juga di puncak pound for pound. Baru 4 bulan kemudian, tiba-tiba Charles Oliveira cedera aneh. UFC langsung nelepon Volk buat rematch dadakan lawan Islam Makhachev di lightweight. Waktu persiapannya cuma kurang dari seminggu. Volk sebenarnya pengen banget balas dendam setelah duel 5 ronde ketat di UFC 284. Tapi kali ini semua berantakan. Islam ngasih dia oleh-oleh tendangan kepala di ronde pertama, KO telak. Belum sempet move on, 4 bulan kemudian Volk balik lagi buat jaga sabuk featherweight lawan Ilia Topuria. Hasilnya sama aja, malah lebih brutal. Topuria bikin dia terkapar dan sabuk 145 pon pun melayang. Volk akhirnya ngaku juga, dia terlalu buru-buru balik bertarung. Kepalanya belum pulih total, tapi dia maksa masuk oktagon. Dan ya, hasilnya fatal. 2 kali KO back to back. Dia sampai bilang, gue nggak meremehkan Ilia, tapi badan gue belum siap. Yang bikin fans shock, Volk sebelumnya nggak pernah kalah KO di kelas featherweight. Jadi waktu Topuria bikin dia tidur seketika, banyak yang kaget campur sedih. Dari situ Volk sadar waktunya rehat panjang. Setahun lebih dia off, baru balik lagi di UFC 314 bulan April kemarin lawan Diego Lopez buat sabuk kosong. I go in too early and I get knocked out, I lose my belt. Yeah, and that's the fact, and that's what happened. I'm not taking anything away from Ilia, but I mean, I'm just saying that that's what can happen. So I got a crazy shin to the noggin, and obviously Ilia can hit hard. We've seen that, but I mean, I've never been just completely lights out like that. I was lights out for a couple of minutes, and he got me in the cheek, but I just was as soon as there was one good connection. Snoring. Singkatnya teman-teman, 2 KO itu bikin Volk ngerti. Kadang lu butuh mundur sebentar biar bisa maju lagi dengan waras. Hari Rabu kemarin, Paulo Costa kayaknya nggak bisa nahan diri buat umbar bocoran. Dia nongol di medsos, terus dengan gaya khasnya langsung ngeklaim kalau udah deal buat adu jotos lawan Sharabullet Magomedov. Yes, si spesialis striking yang lagi naik daun itu. Dan rencananya, baku hantamnya bakal digelar di UFC Qatar. Acara ini dijadwalin tanggal 22 November di ABHA Arena, Doha. Keren sih, karena Qatar lagi getol banget bikin panggung olahraga gede. Tapi masalahnya, sampai sekarang UFC sendiri belum buka suara resmi soal fight card malam itu. Jadi ibaratnya Costa kayak udah bocorin spoiler film, padahal trailernya aja belum keluar. Melalui media X, si Costa nulis dengan santainya kalau dia ditawarin buat adu bacok striking lawan Sarah. Kata dia, kedengerannya seru banget, jadi ya udah, langsung jawab iya. Kayak orang ditawarin mie ayam gratis, nggak pakai mikir 2 kali. Yang bikin rame, tentu aja fans langsung geger, soalnya Costa ini bukan petarung biasa. Si Borachinha udah lama dikenal sebagai salah satu middleweight paling brutal, walau kadang lebih sering bikin drama di luar cage ketimbang tampil rutin di dalamnya. Di sisi lain, Sharabullet itu lagi hype-hypenya, gayanya flashy, strikingnya ganas, dan banyak yang ngeliat dia bisa jadi wajah baru UFC dari wilayah Rusia, Chechnya. Jadi kalau beneran terjadi, laga ini bakal jadi duel antara nama besar yang udah mapan lawan pendatang baru yang lagi panas-panasnya. Tapi ya balik lagi teman-teman, semua ini masih status katanya Costa. UFC belum rilis poster, belum rilis line up, apalagi promo resminya. Bisa jadi Costa bener, bisa juga cuma mancing atensi. Namanya juga Costa, kadang omongannya setengah serius, setengah trolling. Tapi kalau emang fix, wah ini bakal jadi salah satu fight paling dinanti di akhir tahun. So, tinggal tunggu aja nih apakah UFC bakal ngasih konfirmasi resmi. Kalau beneran kejadian, siap-siap Qatar jadi saksi duel panas. Si bad boy Brazil lawan sniper tangan kosong dari Rusia. I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the... Jadi gini teman-teman, pelatih legendanya Islam Makhachev, Javier Mendez, baru-baru ini buka suara.
Dia kayak sengaja ngelempar sindiran halus tapi tajam buat calon lawan anak didiknya, Jack Della Maddalena. Intinya, Mendes berharap Jack tetap pede dengan keyakinannya. Kalau lawan Islam itu lebih gampang ketimbang ngadepin striker lain. Mendes sih senyum-senyum aja, tapi vibe-nya kayak ngomong, "Oke Jack, lu boleh percaya itu, tapi ujung-ujungnya lu bakal sadar siapa yang sebenarnya nightmare di dalam oktagon." Menurut Mendes, ada miskonsepsi gede di kalangan striker-striker yang merasa pede lawan Islam. Mereka mikir, grappler bisa dibanting pakai striking clean. Padahal kenyataannya, banyak striker kelas dunia yang masuk kandang lawan Islam, akhirnya nyebur juga ke dunia grappling yang udah jadi rumahnya sang juara. Buat Mendes, semua striker itu ujungnya bakal stuck. Lu bisa punya kombinasi tangan secepat Della Maddalena, bisa punya timing manis kayak sniper, tapi kalau udah ketemu pressure wrestling Islam, fix auto movement. Dia ngingetin, Islam bukan tipe grappler satu dimensi. Kalau Jack pikir bisa nahan, ya siap-siap aja kaget pas lihat betapa fluid transisinya. Dari striking ke clinch, dari clinch ke ground, dari ground ke bye-bye gas tank. Tapi di sisi lain, Mendes juga kayak lagi ngejebak psikologis. Dia biarin Jack tetap kekeh sama mindset Islam gampang dikalahin. Buat dia, itu justru keuntungan. Semakin pede lawan merasa bisa, semakin gampang Islam nurunin mereka ke realita. Kayak orang yang lagi nyangka mau makan es krim coklat, pas dijilat ternyata rasa jahe. Fans sih pada antusias nunggu duel ini. Jack Della Maddalena memang striker gokil yang bisa bikin fight jadi seru. Tapi dengan pelatih sekelas Mendes di balik Islam, jelas game plan-nya bakal mateng abis. Striker-striker lain udah coba, hasilnya sama. Mereka semua jadi highlight di resume Islam. If he's saying that, I hope that he goes in believing that, because when he gets in there with Islam, you're going to find out a whole different story, because I'm sorry, they're completely different. And by no means is Islam an easy for anybody to understand. That any MMA fighter that's a striker, that's not going to have an easy time with him. No. Don't go by what you see. When you get in there with that man, it's a whole different ball game. So, tinggal kita tunggu aja teman-teman. Apakah Jack beneran bisa buktiin kalau keyakinannya valid, atau malah jadi korban baru yang bikin Mendes makin ngakak karena prediksinya tepat. Drama baru lagi muncul di dunia MMA, kali ini bukan dari Oktagon tapi dari Ring Gulat Pro. Raja Jackson, anaknya legenda UFC Rampage Jackson yang masih 25 tahun, kena sorotan gara-gara insiden viral di acara KnockX bulan lalu. Ceritanya, setelah ribut-ribut di backstage, Raja tiba-tiba masuk ring, banting si Kostu ke matras, lalu ngegas dengan lebih dari 20 pukulan ke arah pegulat itu sampai pingsan. Adegan itu langsung meledak di internet, dan sekarang polisi Los Angeles lagi nyelidikin kasusnya. Yang bikin makin panas, Raja sendiri belum ditangkap, tapi udah terancam kasus penyerangan. Padahal, karir MMA-nya aja masih mentah banget, rekor 0-1, dan terakhir kali tarung itu Agustus 2023. Jadi belum sempet nunjukin apa-apa di cage, malah viral gara-gara kasus beginian. Rampage, sebagai bokap jelas nggak bisa cuek. Awalnya dia sempat aktif di medsos kasih reaksi, tapi belakangan dia buka lebih lebar isi hatinya di acara Ariel Helwani. Ternyata, sejak insiden itu, hubungannya sama Raja renggang banget. Rampage ngaku udah beberapa minggu gak ngobrol sama anaknya. Dia kecewa berat, marah, bahkan ngerasa nama besarnya ikut kecoreng gara-gara ulah Raja. Rampage bilang selama ini dia jaga nama baik sebagai salah satu ikon MMA. Tapi gara-gara insiden itu, orang-orang jadi ngecap anaknya Rampage tukang bikin rusuh. Meski begitu, Rampage nggak sepenuhnya nutup pintu. Dia masih tanggung jawab soal urusan hukum Raja, tapi jelas butuh waktu buat nenangin diri. Katanya, anaknya itu maunya jalan sendiri, nggak mau nurut saran, dan malah bikin repot keluarga lain. Buat Rampage, ini bukan soal benci, tapi lebih ke rasa kecewa yang dalam banget. Sampai sekarang, Raja sendiri belum buka suara. Kasusnya masih diselidiki polisi, dan masa depannya di MMA makin samar. Sementara Rampage udah pensiun lama, terakhir kali kalah TKO dari Fedor Emelianenko di Bellator 237. Walau sempat digosipin bakal adu tinju lawan Shannon Briggs atau rematch Rashad Evans, semuanya gagal terrealisasi. Intinya teman-teman, drama keluarga Jackson ini jadi bukti kalau nama besar nggak selalu bisa ngelindungin lo dari masalah.
Dan buat Raja, PR-nya sekarang bukan cuma soal bertarung, tapi juga gimana ngebersihin lagi reputasi yang udah keburu kotor.